Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmani Dasari, SPDSD selaku Guru Senior Pendidikan, calon guru penggerak SPN 1 SM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Debat SPN 1 SM, yang kami hormati Bapak Ibu kami undangan, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Wahyudi SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari Senin 23 November 2020. Salawat beserta salam tiada lupa kami semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Memperkenalkan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan. 5. Penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah. 6. Penutup. Untuk kegiatan pertama, marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara ketiga doa yang akan dipimpin oleh Ibu Diana.
kasihnya. Yang keempat, sambutan. Kepada Ibu Narmani, Pak dan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan di SPN Sabukasa dan serta Bapak Ibu rekan-rekan guru-guru tamu undangan dalam mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Community SPD dalam siang hari ini dengan tema menjaga pemahaman dan penerapan budaya positif. Selain itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan atas kehadirannya rekan guru yang sudah bersedia untuk hadir pada siang hari ini dalam mendukung kegiatan diseminasi rekan kami dua itu, dan tak lupa juga yang terhormat pada Ibu Ayu calon guru penggerak, sukses selalu. Satu, entah tambah lagi ya Bu. Dengan adanya pelayan ini saya juga tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman di sini kita semua merupakan guru hebat, di mana guru-guru tersebut tidak henti-hentinya untuk belajar dan mencari ilmu untuk menambah ilmu sehingga bisa mencetak generasi muda yang hebat. Jadi saya mohon untuk rekan-rekan yang dari satu keser yang kemarin sudah mendaftar guru penggerak untuk angkatan berikutnya tetap semangat dan semoga ada guru-guru penggerak yang lainnya selain Mbak Yudi. Yang dari satu keser sehingga bisa. Terima kasih Mbak Yudi juga dapat membuat dampak positif bagi SPN satu keser dan kemajuan bagi SPN satu keser. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah kepada Ibu Ayu SPDSD di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk berikutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kegiatan ini merupakan serangkaian acara yaitu pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 yang saya ikuti, yaitu saya telah menyelesaikan modul 1, yaitu ini adalah dari modul 1.1 itu penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 itu peran dan nilai guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan ini yang terakhir di modul 1 yaitu 1.4 tentang budaya positif. Itu Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, untuk melaksanakan pengimbasan diseminasi modul 1.4 ini bukan berarti saya menggurui panjenengan semua, saya merasa mendapatkan ilmu yang paling banyak, tetapi saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk nanti saling sharing, berdiskusi, saling bertukar pikiran
untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mengulas konsep utama modul budaya positif. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti akan saya ulas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas. Kita sering, saat ini saya pribadi masih pembelajaran itu masih kontekstual, ya. Kita tidak melihat perbedaan apa yang ada pada anak didik kita. Kita menyamaratakan apa yang ada di anak didik kita. Kita masih berpedoman pada itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita dengan pembelajaran tentang paradigma baru ini kita diharapkan untuk bisa melihat kebutuhan anak berdasarkan apa yang dia miliki, bakat apa yang dia miliki, kebutuhan apa yang harus dia peroleh saat pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran itu kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya untuk profil pelajar Pancasila di dalam IKN itu sudah digencar-gencarkan tentang profil pelajar Pancasila. Itu apa saja Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Ya, kesadaran diri bahwa saya mengerjakan PR biar mendapatkan nilai yang bagus. Saya ingin mengerjakan PR, saya ingin pintar. Saya belajar, saya ingin menjadi anak yang sukses. Nah, itu biar timbul dari kesadaran diri anak itu sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain. Itu namanya ekstrinsik, pengaruh yang berasal dari luar diri anak. Nah, yang berasal dari dalam diri atas kesadarannya itu disebut intrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan suatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi biarkan dia sadar sendiri, biarkan tumbuh rasa disiplin itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Saya mau mengerjakan PR, saya mau mengerjakan tugas, nanti kalau saya diberi hadiah Bu, seperti itu namanya sogokan. Lanjut, kemudian dari tadi kedisiplinan positif tadi tentunya anak memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar ini yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan lima kesenangan. Nah, bertahan hidup di sini kaitannya dengan fisik. Kita hidup itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal. Nah, itu yang dimaksud dengan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nih, kalau kita sering melihat anak di kelas atau anak-anak didik kita itu ada yang kayak apa ya, caper, cari perhatian seperti itu. Nah, kita jangan langsung anak ini senangnya caper, cari perhatian terus. Kita jangan beranggapan seperti itu.
kemungkinan anak ini di dalam keluarga belum mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Seperti itu. Kita jangan langsung memojokkan anak. Lagi senangannya apa? Cari perhatian. Dia diperhatikan. Dia itu berbuat yang aneh-aneh. Nah, itu Bapak Ibu, dan rasa diterima. Nah, mungkin dalam keluarganya dia butuh sekali kasih sayang, dan apa yang dilakukan itu biar diterima, seperti itu. Terus yang ketiga, penguasaan. Nah, ini katanya kalau ini tidak lepas dari diri kita sendiri, dari diri saya sendiri. Anak itu, ini contoh yang kecil ya, anak-anak kita di dalam kelas, kita menunjuk anak untuk dipercaya. Dek, nanti kalau ibu ke belakang sebentar, tolong ya, kalau temannya ya jangan boleh ramai, temannya dipandu untuk mengerjakan tugas dari ibu. Dan dia merasa kalau diberi rasa kepercayaan, sehingga dia seolah-olah beranggapan di kelas itu dia yang paling berkuasa, paling besar sendiri, paling menangan. Tidak. Nah, itu anggapannya anak seperti itu. Tetapi bukan seperti itu maksudnya. Penguasaan di sini anak-anak dapat menguasai teman-temannya, bukan berarti dia ingin menang sendiri. Seperti itu. Keempat, yaitu tentang kebebasan. Kebebasan di sini siswa tidak ingin tertekan. Kaitannya dengan pemberian tugas kita. Dia tidak merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, merdeka bukan, tetapi bagaimana cara atau proses pembelajaran yang kita sampaikan itu agar dapat menyenangkan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, seperti itu. Jadi kita di sini sebagai guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk mewujudkan 5 kebutuhan dasar tadi perlu adanya motivasi perilaku manusia. Ya, kita sering mengatakan motivasi. Motivasi itu apa ya? Nah, nih, apa itu Bapak Ibu kira-kira motivasi? Dorongan atau semangat ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Tuh. Nah, untuk motivasi ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu dia mau mengerjakan tugas dia karena takut dihukum. Misalnya Bapak Ibu memberi PR atau memberi kalau upacara harus memakai atribut yang lengkap. Karena anak ini merasa itu suatu peraturan, nah, akhirnya anak menggunakan atribut. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena atas kesadarannya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik karena dia benar-benar sadar, benar-benar tumbuh dari hatinya sendiri, dari dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas. Nah, kalau begitu lebih baik motivasi ekstrinsik atau intrinsik, kira-kira Bapak Ibu? Intrinsik. Nah, ini berarti kalau pemberian anak melakukan disiplin bukan berarti dia ingin mendapatkan imbalan, bukan karena takut mendapat hukuman, tetapi karena itu merupakan nilai kebajikan. Seperti itu. Yang selanjutnya,
Ya. Boleh ya? Oke, terima kasih. Dan saya mau di sini kita selain mendapatkan ilmu dari Bu Wahyu, tapi kan kita juga bisa diskusi gitu. Jadi saya bukan jujur, saya sendiri juga belum daftar jadi guru penggerak, tapi saya berusaha untuk menjadi guru penggerak dengan dalam arti visi-visinya guru penggerak saya masukkan ke saya seperti itu. Insya Allah mungkin bukan apa tahun ini akan mendaftar. Cuma saya kadang masih gitu Bu Wahyu, masih bingung antara ini. Kesadaran diri, ekspresi dan implisit itu. Dan nanti begini, saya mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menyampaikan saran atau pendapatnya juga karena kita sudah terjun di lapangan. Jadi seperti ini. Memang tadi saya juga sepakat dengan Bapak Ibu dan Bu Wahyu, motivasi yang baik itu timbul dari intrinsik, dari diri siswa sendiri daripada eksplisit. Cuma untuk di lapangan Bu Wahyu, aku dan banyak anak yang saya lihat mungkin hanya kita beri nasihat satu kali kesadarannya timbul. Iya. Nah, terus tapi yang saya lihat bagaimana untuk mungkin di sini ada yang Bapak Ibu yang sudah berpengalaman juga bisa memberi motivasi ke saya dan tips-tips ke saya juga. Bagaimana jika kita di lapangan nanti menemukan anak yang saya untuk menemukan kesadarannya itu lama banget, padahal sudah beberapa kali mengerjakan saya kan sudah memasukkan visi guru penggerak ke dalam diri saya itu meskipun saya belum bergerak dan nanti anak meskipun tidak mengajar PR saya berusaha untuk memupuk tumbuh dari kesadarannya diri sendiri. Tapi kenyataan meskipun tanpa ada hukuman terus tanpa ada apa itu kesana malah menyepelekan itu sudah sampai 10 kali sama sekali tidak mengerjakan PR seperti itu. Iya dan sampai malah timbul kebohongan. Tapi ada yang berhasil juga itu intrinsik 1 kali 2 kali. Kita melihat lagi dari karakteristik siswa tadi di macam-macamnya saya bagaimana sarannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ravani, pertanyaan yang sangat bagus. Ini nanti akan Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Bu Ravani. Ini nanti kaitannya dengan berikutnya akan saya jelaskan begitu. Oke, memang untuk melakukan motivasi itu memang tidak harus sekali, kita harus berulang-ulang kali. Ya, tidak cukup sekali. Itu nanti kaitannya dengan ada segitiga restitusi seperti itu. Itu nanti langkah-langkahnya memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk menyadarkan anak yang punya hampir kebiasaan, tapi anak-anak itu saja begitu dia berapa nih. Itu nanti akan saya ulas di selanjutnya ya. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin itu gagal apabila yang pertama hukuman dan yang kedua adalah penghargaan. Hukuman itu sangat menyakitkan. Nah, hukuman itu sangat menyakitkan. Saya masih ingat waktu saya masih duduk di bangku SD sekolah dasar itu, guru saya nanti kalau diberi pertanyaan ibu guru tidak bisa menjawab, saya pukul dengan penggaris. Saya pun masih ingat sampai sekarang saya pernah dipukul oleh bu guru saya memakai penggaris. Saya juga pernah diberi hukuman bu guru tidak mengajarkan PR, malah mengerjakan di luar kelas seperti itu. Nah, itu sangat menyakitkan dan timbul rasa ketidaknyamanan seperti itu. Nah, memberi tugas pada anak, dia akan merasa saya nanti kalau tidak mengerjakan tugas pasti dihukum bu guru, sehingga dia mau mengerjakan tugas karena dia takut kena hukuman tadi. Nah, sehingga timbul rasa tidak nyaman. Kemudian murid takut, kalau saya tidak mengerjakan tugas saya takut nanti dihukum lari lapangan, sehingga dia terpaksa melaksanakan tugasnya. Kemudian memaksa, karena dia merasa takut, akhirnya dia mengerjakan tugas dengan rasa terpaksa, timbul keterpaksaan. Nah, ini murid menyembunyikan kesalahan. Nah, akhirnya timbul ketidakjujuran. Nah, karena dia takut dihukum, sehingga timbul rasa ketidakjujuran. Seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu, nak? Tapi malah kepala saya pusing, Bu. Padahal tidak. Ya, masa kita harus
apa benar bapak orang tua menanyakan ke orang tuanya? Paling tidak kita punya rasa percaya kepada anak. Saya kemarin itu pergi ke rumah nenek saya, bu, saya jadinya pulang lelah terus ketiduran, sehingga PR saya enggak saya kerjakan, bu. Lah, timbul rasa ketidakjujuran karena dia takut hukuman. Terus murid menjadi rendah diri karena dia sudah diberi hukuman berdiri di depan kelas, akhirnya dia menjadi anak yang minder, menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. Nah, ini yang menimbulkan rendah diri, sehingga efek dari hukuman ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut dan merasa terpaksa menyembunyikan kesalahan karena dia ini. Terlebih bagi anak yang kurang mampu melaksanakan tugas itu, sehingga dia sudah merasa, dia sudah tahu dulu apa kekurangan saya. Orang situ yang dapat hadiah hanya anak-anak itu saja. Dia hanya merasa itu. Dia sebenarnya sudah tahu apa kekurangan saya, dan dia sudah tahu kalau dirinya tidak mampu, sehingga anak-anak itu saja yang mendapatkan hadiah. Nah, itu timbul kecemburuan, iri dengan teman yang lain, mematikan kreativitas. Nih, anak tidak merasa berkembang. Nah, misalnya ada anak, ada siswa dalam satu hari, hari ini dia mampu membaca satu kata. Kemudian untuk besoknya dia sudah mampu membaca satu kalimat. Tapi itu atas dasar kemampuan diri sendiri. Tetapi kalau kita memberikan penghargaan, akhirnya anak itu seperti dimatikan, seperti diputuskan semangatnya, motivasinya, sehingga dia tidak mau mengembangkan kreativitasnya. Dia hanya belajar itu saja dan tidak mengembangkan. Saya bisa membaca satu kalimat dapat hadiah. Besok kalau saya dapat membaca satu buku, hadiahku pasti banyak. Dan dia tidak mau belajar yang lainnya. Dia hanya terpaku satu saja itu tadi. Dia dengan penghargaan itu tadi, sehingga timbullah rasa kepuasan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sekarang pada kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi dengan peringkingan. Hal ini banyak terjadi karena sekarang tidak diberi peringkingan karena apa? Nah, ini akan menimbulkan seperti ini. Seperti ini biasanya ya, bapak ibu wali murid kalau menjemput anaknya itu seperti ini. Putra anak jenengan dapat ranking berapa, bu? Anak saya dapat ranking 2, bu. Terus anakku gak untuk ranking. Nah, yang seperti inilah. Nah, itu kenapa? Yang bagi orang tua yang tidak, anaknya yang tidak mendapatkan ranking, akan dalam hatinya itu akan merasa seperti ini. Dia merasa gagal dalam mendidik anak. Karena apa? Tidak seperti anak yang lain. Itu untuk rankingan seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Untuk merampas hak menghargai dirinya itu, kadang anak kita dapat mengerjakan tugas dia dengan kemampuannya sendiri. Tetapi ma, tadi saya dapat nilai 100. Oh ya, nanti diberi mama hadiah ya. Nah, seperti itu akan merampas hak untuk menghargai dirinya. Padahal dia pun tanpa diberi penghargaan mampu mengerjakan tugasnya sendiri. Lanjut, kemudian konsep disiplin dengan identitas. Mengapa konsep disiplin itu gagal? Mengapa? Karena akui bahwa hukuman itu tadi sangat menyakitkan ya. Penguatan jangka pendek. Nah, ini mengapa penguatan jangka pendek itu? Apabila misalnya siswa melakukan kesalahan, ya, tetapi contohnya seperti ini,
dengan tidak sengaja anak ini menumpahkan botol minuman temannya. Nah, itu kan bisa karena dia itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, konsekuensinya apa? Dia akan membersihkan. Tapi dengan disuruh guru, karena kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, nanti dibersihkan ya. Nah, itu berjangka pendek. Belum tentu karena itu yang menyuruh guru, belum tentu nanti dia melakukan hal kesalahan lagi, dia akan berpikir seperti itu lagi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Perlu kita selalu mengingatkan, selalu menyuruh terus. Nah, itu selalu dimonitoring. Apakah nanti dia itu dalam melakukan kesalahan lagi, apakah dia akan tertanam hal-hal yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, terus perlu adanya stimulus respon. Karena tadi anak tadi melupakan minuman temannya, guru menyuruh nanti dibersihkan. Anak iya bu, itu anak merespon. Nah itu kemudian murid menghormati peraturan. Karena peraturan di kelas itu harus menjaga kebersihan, misalnya seperti itu. Nah dia dengan konsekuensinya dia akan tetap menjaga kebersihan kelas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bagi anak tadi yang menumpahkan minuman temannya, tidak mempunyai waktu untuk merenungi kesalahannya. Kenapa? Nah, ini padahal saya ingin minta maaf dulu. Kenapa bu guru menyuruh saya untuk membersihkannya terlebih dahulu? Padahal kan saya ingin meminta maaf dulu. Guru ini gimana sih? Nah, kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk merenungi apa yang dia perbuat. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, untuk perilakunya. Tadi anak tadi melupakan minuman, dia mau minta maaf dulu. Ya oke, dia mau minta maaf dulu. Kemudian dia karena dia merasa lingkungan tadi mejanya jadi kotor, dia terus sadar bahwa dia ingat tanggung jawabnya akan membersihkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Oh berarti kalau saya melakukan kesalahan, apalagi dengan teman saya harus minta maaf terlebih dahulu. Ya, saya harus meminta maaf terlebih dahulu. Perbuatan apa, kesalahan apa yang saya perbuat, baru kemudian saya membersihkan mejanya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan dia meminta maaf kepada temannya, dia ini sudah menghormati dirinya karena dia sudah merasa sudah merasa bahwa dia mengakui kesalahannya dan menghargai orang lain. Karena dengan dia minta maaf tadi, dia pun menghormati temannya tadi yang dimintai maaf. Kemudian teori kontrol. Nah ini perlu adanya teori kontrol. Dirinya perlu dikontrol untuk melakukan kesalahan itu tadi. Dia harus memegang kontrol dengan apa yang dia buat, seperti itu. Kemudian murid menjadi semangat memperbaiki kesalahannya. Setiap dia melakukan kesalahan, berarti dia berupaya minta maaf lebih tanpa disuruh, karena itu tanggung jawabnya yang muncul pada diri sendiri. Lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tentunya ini mohon maaf, saya itu tahu tentang kata restitusi. Ini yang baru ini karena baru saya pelajari dalam
pendidikan calon guru penggerak ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Atau mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu sebelumnya. Tuh, kira-kira sudah tahu Bapak Ibu untuk restitusi itu apa? Belum sama ya. Nah, ini kita sama-sama belajar ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia meminta maaf bukan berarti dia itu salah besar, bukan. Tetapi dia sadar bahwa melakukan kesalahan itu harusnya karena saya merasa bersalah, saya harus meminta maaf kepada teman saya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan saya meminta maaf, sehingga hubungan saya dengan teman saya ini tetap terjaga dengan baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, ini biasanya kita dengan memberikan pertanyaan. Tadi apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, saya melupakan botol minumannya, Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Meminta maaf dulu. Setelah kamu meminta maaf, terus apa? Apalagi yang harus kamu lakukan setelah itu? Saya akan membersihkannya, Bu. Saya akan mengepel. Saya akan membersihkan meja teman saya, Bu. Bagus. Nah, itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, berarti anak itu tadi sudah sadar ke dalam dirinya. Oh, sudah tertanam di dalam dirinya. Setiap kesalahan harus dilakukan dengan permintaan maaf. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter apa yang terbentuk dari anak ini tadi? Nah, dia sudah meminta maaf, dia bertanggung jawab untuk membersihkan bekas minuman tadi. Nah, karakter apa yang terbentuk? Yaitu dia sudah terbentuk karakter untuk bertanggung jawab. Terus penguatan dan fokus pada solusi. Solusi tadi, saya akan meminta maaf, Bu. Yang pertama, yang kedua, setelah itu saya akan membersihkannya, Bu. Nah, itu ada bagus, itu dia sudah tahu solusinya atau cara pemecahan masalahnya tadi. Kemudian lanjut. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman, misalnya hukuman karena anak tadi tidak mengerjakan PR-nya, jangan kamu keluar lari ke lapangan 10 kali, kerjakan lagi PR-mu nanti istirahat 3 kali. Nah, itu sebenarnya hukuman, tetapi nyambung tidak dengan tugas yang kita berikan. Tidak nyambung kan? Nah, itu yang namanya hukuman, kita itu tidak berpikir panjang. Hukumannya, tugasnya itu kesalahannya anak tidak mengerjakan PR, tetapi hukumannya lari keliling lapangan. Jadinya antara hukuman dan perbuatan anak ini tadi tidak nyambung. Kemudian konsekuensi. Nah, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat 3 kali. Disuruh nanti istirahat anak mengerjakan tugasnya 3 kali. Kita malah justru merampas apa? Kebebasan anak. Kemana istirahat? Anak ini tadi malah tidak istirahat, malah sibuk mengerjakan tugasnya. Guru tegas dan menghormati peraturan. Karena peraturannya setiap anak harus mengerjakan, apabila diberi tugas harus dikerjakan. Nah, guru kekeh dengan
mengerti tadi, jadi guru tegas. Tadi dia nanti istirahat, kamu mengerjakan PR 3 kali ya, seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi kita intinya menanyakan berbagai alasan, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang sehingga dia itu muncul kesadarannya. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ada apa? Tentunya kamu melakukan kesalahan ini ada alasannya kan? Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita ini berada di posisi mana saat ini? Apakah kita berada pada posisi penghukum? Apakah kita berada di posisi pembuat rasa bersalah? Apakah kita berada di posisi sebagai teman, sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer? Kira-kira dari Bapak Ibu semuanya ini berada di posisi mana ini? Pemantau, teman, ya. Apa tidak ada yang memberi hukuman? Ada, iya sekali. Iya. Penghukum. Nah, tadi dengan sebagai kita sebagai penghukum, anak-anak harus mematuhi peraturan, ya. Peraturan yang telah dibuat semuanya berlaku untuk semuanya, tidak boleh dilanggar. Nah, ini ada kasus yang kedua, yaitu siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya ini yang sudah terjadi ya, anak tidak membawa topi, tidak memakai dasi. Anak disuruh berdiri membuat barisan sendiri, ya, menghadap ke timur. Barisan diri yang lain, barisan berkelas dia, karena dia tidak memakai topi, tidak memakai sabuk, tidak memakai dasi. Nah, ini membuat barisan sendiri. Itu namanya penghukum. Nah, terus membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ya Ibu ingatkan? Berulang-ulang kali kamu sudah tidak memakai topi, memakai dasi. Nah, ini membuat rasa bersalah. Semakin anak ini dia semakin merasa bersalah. Terus kemudian sebagai teman, ayolah anak-anak, kita kalau upacara biar tidak kepanasan pakai topi, buat ibu guru ini bangga. Ya, kamu itu anak hebat. Nah, ini itu kita sebagai teman. Kali ini kamu tidak menggunakan topi, tidak menggunakan topi, tidak apa-apa. Tapi lain kali ibu harap kamu harus melengkapi atributmu ya. Ya Bu, misalnya seperti itu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar. Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Nah, tuh saya tidak sedih. Misalnya anak teman saya tidak memakai, saya sudah terlambat Bu. Kesalahan apa? Saya tidak memakai ikat pinggang Bu. Saya tidak memakai dasi Bu. Seperti itu. Itu sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita menanyakan seperti itu. Bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan tadi? Untuk minggu yang akan datang, saya akan memakai topi Bu, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan memakai dasi Bu. Seperti itu kita sebagai manajer. Gimana? Oh begitu, berarti Bapak Ibu guru masih menggunakan berada di 5 posisi ini ya. Iya. Nah, untuk itu, ini untuk kedepannya ya. Berarti dengan tahu seperti ini kita harus bisa mengontrol diri kita itu tadi. Lanjut. Kemudian dengan
kita mempunyai 5 kontrol posisi kita sebagai guru tadi, kita harus ini ada keyakinan kelas. Nah tadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus memakai helm? Kira-kira menjaga keselamatan kepala. Menjaga keselamatan kepala. Katanya bisa udah. Ya bagus. Selain itu biar tidak panas. Menjaga keselamatan, biar tidak kepanasan. Berarti ini adalah tentang keyakinan. Kemudian, mengapa kita mau memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk apa? Kira-kira menjaga kebersihan, kemudian kesehatan. Nah, berarti keyakinan apa yang ada pada pertanyaan berikut ini tentang kesehatan. Yang pertama tadi tentang keselamatan, yang kedua tentang kesehatan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Nah, ini ada kegiatan saya kemarin itu membuat keyakinan kelas di kelas 6. Ini saya bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya berdiskusi tentang peraturan. Peraturan itu biasanya dilarang. Siswa dilarang terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari kata peraturan kita rumuskan menjadi keyakinan. Nah, itu kemudian dari hasil diskusi saya dengan anak-anak itu tadi, hasilnya didapat untuk dirumuskan, untuk dirumuskan untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau perlu ditempelkan di dinding kelas biar anak-anak itu tahu kesalahan apa yang dia buat sehingga dia itu melanggar keyakinan kelas apa yang dia langgar. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas SDN 1 Keser kelas 6. Tadi datang tepat waktu, kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, ini kaitannya dengan disiplin waktu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini kaitannya dengan kebersihan kelas, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Terus menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini sudah kita lakukan setiap hari ya. Anak-anak setiap anak datang kita sambut dengan senyum. Terus salam sambil anak-anak bersalaman. Oke. Itu pun mengajarkan tentang kesopanan ya, sopan santun. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ya, lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dan peraturan berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Yang belum lebih abstrak dan beraturan. Ini kalimatnya abstrak dan beraturan itu anak tak paham, anak mengerti, ya, anak mengerti dengan kalimat tentang keyakinan kelas tadi. Berupaya pernyataan universal, bukan larangan, ya, bukan kalimat larangan. Terus dibuat dalam bentuk positif, ya. Terus kalimatnya jangan terlalu panjang, singkat,
jelas dan mudah dipahami, mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, disesuaikan dengan kondisi kelas anak dan lingkungan sekolah. Kemudian anak dilibatkan. Nah, jangan membuat, kalau peraturan itu yang membuat biasanya gurunya langsung ditempel. Ini anak-anak peraturan ibu tempel di sini ya, nanti dibaca seperti itu. Peraturannya saja itu yang membuat gurunya. Tetapi untuk keyakinan kelas ini yang membuat guru dan siswa seperti itu. Kalimatnya positif ya? Iya, kalimatnya berupa kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh seperti itu, larangan, kalimat larangan. Lanjut. Nah ini dalam membuat keyakinan kelas itu tadi kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita akan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil guru? Nah, itu menstabilkan identitas. Belum tahu, Bu. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Tentunya kamu tahu mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, mengapa kamu tidak memakai topi. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Saya tidak memakai topi karena saya takut terlambat, Bu. Seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kalau yang kamu langgar saat ini kamu tidak memakai topi, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Oke, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut. Nah, ini ada contoh kemarin yang saya lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Silakan di persani dilihat untuk penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin.
Oh, yang Cina ini bisa kasih jadi bisa lah pasti kalau di kelas nanti apa sih mungkin itu ya mau dulu ke oh ya Cina ini sama di terus kali ini itu yang jadi kita pinter loh makanya wajib kan dia dua kali ada dia tidak hanya menyebut salah jujur Nah, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini dari standar nasional pendidikan. Jadi guru itu sebagai among itu penuntun. Kita itu tidak memaksa atas kebutuhan apa yang dimiliki anak, tetapi kita menuntun apa yang menjadi kebutuhan anak. Biarkan anak itu berkembang sesuai bakat yang dimiliki. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Nah, tadi terima kasih Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya, bagi kedepannya untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terlaksana dengan baik dan lancar untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara minta maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafani Danasari, guru senior CGB dan Ibu Wahyuti SPDSD SDN 1 Keser. Saya bangga dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru SDN 1 Keser, di mana beliau semua memiliki etos kerja yang sangat tinggi, khususnya beliau Ibu Wahyuti SPDSD yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Wahyuti merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan tersebut bersifat permanen, yang berarti selesai pengimbasan akan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan misi pengimbasan tersebut. Tidak seperti sifat magnet, di mana apabila ditinggal magnetnya akan hilang sifat kemagnetannya. Mudah-mudahan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Wahyuti akan menjadi motivasi tersendiri bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru SDN 1 Keser yang nantinya menjadi contoh juga Bapak Ibu guru SDN 1 Keser, dan anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan akhirnya meningkatkan kesadaran siswa-siswi SDN 1 Keser tentang kedisiplinan, sehingga meningkat juga prestasi siswa-siswi SDN 1 Keser. Selamat untuk Ibu Wahyuti telah melaksanakan diseminasi ini dengan baik, lancar, dan runtut. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Muryanti, guru kelas 1 di SD Negeri 1 Keser. Saya rekan kerja Bu Wahyuti. Menurut saya, apa yang telah disampaikan Bu Wahyuti mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di SD Negeri 1 Keser, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa yang menurut mereka sudah merasa disiplin, namun kedisiplinannya karena faktor motivasi ekstrinsik, bukan faktor motivasi intrinsik. Jadi kedisiplinannya timbul bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini untuk kami sebagai guru juga ikut senang karena jadi tahu bagaimana cara memposisikan diri pada siswa. Apakah kita menjadi penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, ataupun apakah saya sebagai manajer. Kemudian saya juga menjadi tahu tentang bagaimana cara menanamkan perilaku intrinsik dalam diri siswa maupun diri saya sendiri. Semoga dari adanya diseminasi tentang penyebaran budaya positif dapat kita terapkan bersama, khususnya saya sendiri pada lingkungan sekolah ini, sehingga akan terwujud siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan saya dan rekan SD Negeri 1 Keser ini. Terima kasih Bu Wahyuti. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.